Bab 1541, Aku akan menghajarmu sampai kamu memakan kotoran. Pemilik pena tahu. Sander Ye dan Gupan keduanya sedikit terkejut. Apa yang dilakukan orang ini? Pemilik pena tahu masih mengayunkan tongkatnya dengan liar. Gupan menatap pemilik pena tahu dan berkata dengan suara yang dalam, bocah ini punya niat lain. Selagi dia bicara, pandangannya tertuju pada tongkat hitam di tangan pemilik pena tahu. Tongkat itu bentuknya agak aneh, dipenuhi jimat-jimat aneh, dan memancarkan cahaya redup. Sekilas tampak jelas itu bukan benda biasa. Gupan menambahkan, bocah ini ingin menarik kita ke sana. Sander Ye berkata, kalau begitu, pergi saja. Sambil berbicara dia berjalan menuju bukit. Gupan sedikit terkejut. Dia ragu sejenak, lalu mengikuti. Meskipun dia agak penasaran dengan perilaku Sander Ye, dia tidak bertanya. Sander Ye ingin menjelaskan, mengapa dia melakukan ini adalah karena dia tampaknya ingin menarik kita ke sana, tetapi sebenarnya, dia mungkin takut kita akan pergi ikut. Gupan langsung paham, dia pura-pura jual mahal, tapi malah melakukan yang kebalikannya. Sander Ye mengangguk. Gupan menoleh ke arah Sander Ye, jika dia benar-benar ingin kita pergi ke sana bagaimana? Sander Ye berkata, jika begitu, pura-pura saja aku tidak mengatakan apapun. Wajah Gupan tiba-tiba menjadi muram. Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, maka kabur saja. Gupan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kabur adalah tindakan pengecut. Jika kita bertarung, kita harus bertarung sampai akhir. Sander Ye menoleh dan melirik Gupan, aku mendukungmu. Gupan berkata dengan dingin, kamu adalah kultivator pedang, kamu juga harus memiliki keyakinan. Sander Ye menatap bukit di kejauhan dan berkata, kalau kita melawan orang ini nanti, apakah kamu ingin melawannya satu lawan satu, atau apakah kita ingin melawannya dalam kelompok? Jika kita melawannya dalam kelompok, kita dapat menyerangnya bersama-sama. Jika kita melawannya satu lawan satu, aku akan memberimu kesempatan untuk melawannya secara terbuka. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mencampuri. Setelah hening sejenak, Gupan berkata, jika begitu, mari kita hajar dia. Tidak perlu bicara tentang kode etik untuk orang yang tidak tahu malu seperti itu. Sander Ye menoleh dan melirik Gupan, maka, kamu juga orang tebal muka. Gupan. Di kejauhan, melihat Sander Ye dan pria lainnya berjalan menuju bukit, kesombongan di wajah pemilik pena tahu berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, Sander Ye dan Gupan mempercepat langkahnya. Kelopak mata pemilik pena tahu berkedut, lalu dia berbalik dan lari. Melihat kejadian ini, Gupan tahu kalau orang ini sengaja membuat misteri, maka dia langsung meloncat dan menghantam pemilik pena tahu. Sander Ye juga mempercepat langkahnya, tapi entah disengaja atau tidak, dia setengah langkah lebih lambat dari Gupan. Tak lama kemudian, keduanya bergegas ke puncak bukit. Di puncak bukit, ada sebuah makam. Pemilik pena tahu memegang tongkat ajaib dan berdiri di depan makam sambil menggumamkan sesuatu dengan cara misterius. Pada saat ini, Sander Ye dan Gupan sudah bergegas mendekat. Sang pemilik pena tahu tiba-tiba menunjuk ke batu nisan di depan makam dan berkata, buka. Begitu dia selesai bicara, batu nisan itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu cahaya redup memancar keluar darinya dengan kecepatan yang amat cepat. Dalam sekejap mata, benda itu mengenai di depan Sander Ye berdua. Lebih tepatnya, di depan Gupan, karena dia yang tercepat dan berada di depan. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat wajah Gupan berubah tiba-tiba, dan dia meninju dengan ganas. Bang! Cahaya gelap langsung menghantam Gupan, dan terbang langsung ke kaki gunung yang jauh. Sander Ye berhenti dan melihat ke belakang pemilik pena tahu. Ada jiwa yang mengambang di sana. Jiwa itu seperti hantu, dengan aura yang sangat aneh. La berdiri berdampingan dengan pemilik pena tahu. Melihat jiwa ini,
Sander Ye mengerutkan kening. Sang pemilik pena Tao melirik ke arah Gupan yang terbang itu, kemudian menatap ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Sander Ye, apakah menurutmu aku memanfaatkan kekuatan orang?" Sambil berbicara, dia mengetukkan tongkat di tangannya pelan-pelan, dan senyumnya berangsur-angsur berubah menjadi senyum yang jenaka. "Saudaraku, bertindaklah." Mendengar perkataan pemilik pena Tao, si hantu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan 3 bola hitam langsung terbang lurus ke arah Sander Ye. Pupil mata Sander Ye tiba-tiba mengecil. Orang ini setidaknya merupakan orang kuat di level ke-7 alam sentuhan sejati. Dia tidak memanggil boneka Yin, melainkan berbalik dan berlari. Dia sangat cepat, terbang di atas pedangnya, dan hendak menjauh dari bukit itu. Pada saat ini, pemilik pena Tao buru-buru berkata, "Saudaraku, jangan biarkan dia lolos." Begitu dia selesai berbicara, puncak bukit tiba-tiba tertutup oleh awan hitam tebal, dan kekuatan penghalang yang mengerikan menyelimuti seluruh bukit. Sander Ye langsung diselimuti dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia berbalik tiba-tiba, langsung mengerahkan 3 jenis kekuatan darah dan kekuatan iman, dan menebas dengan pedang. Bang! Cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Sander Ye dikejutkan oleh kekuatan dahsyat itu dan mundur dengan keras. "Hah!" Di kejauhan, bayangan virtual itu berkata dengan heran, "Kamu benar-benar bisa menahan seranganku." Sang pemilik pena Tao memandang Sander Ye dari kejauhan dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak tahu orang ini memiliki banyak kartu tersembunyi, dan kekuatan tempurnya tidak dapat dinilai dengan akal waras." Bayangan virtual itu berkata, "Dia memang monster." Garis darahnya. Sang pemilik pena Tao berkata, "Garis keturunannya berasal dari kakeknya. Kakeknya biasa saja, jauh lebih rendah dari saudaraku." Bayangan virtual itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Teman Dao, hanya tubuhku yang disegel, bukan otakku." Pemilik pena Tao. Bayangan virtual itu menatap Sander Ye dari kejauhan. "Meskipun aku hanya master mantra dan bukan seorang master sihir, aku juga telah mempelajari ilmu sihir. Garis keturunan orang ini sangat baik, dan secara logika, takdirnya seharusnya sangat menakutkan, tetapi yang aneh adalah takdir orang ini sama sekali tidak istimewa. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, seseorang dengan sengaja menyembunyikan takdirnya. Kedua, karena beberapa alasan khusus, takdir orang ini tidak lagi jelas dan tidak dapat dilihat oleh orang luar." Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah pemilik pena Tao. "Benar, kan? Teman Dao?" Pemilik pena Tao terdiam, wajahnya muram. Bayangan virtual itu melanjutkan, "Bukan hanya itu, aku menggunakan seni takdir untuk menyimpulkan orang ini, tetapi menemukan bahwa takdir orang ini sebenarnya tidak dapat diprediksi. Teman Dao, kamu membantuku menghancurkan segel dan membiarkan jiwaku lolos. Aku sangat berterima kasih padamu dan aku berjanji akan membantumu, tetapi orang ini, aku tidak bisa lagi menargetkannya." Pemilik pena Tao tidak menyangka bahwa orang ini ternyata tahu sedikit tentang ilmu sihir. Ilmu sihir adalah ilmu yang sangat kuno yang tidak ada di alam semesta inilah hanya ditemukan di persimpangan antara dunia virtual dan dunia nyata. Bahkan di tempat itu, hanya sedikit sekali orang yang tahu cara menggunakannya. Tentu saja, bahkan dengan ilmu sihir, mustahil untuk menyimpulkan nasib Sander Ye. Tapi, justru karena ini, hal itu menjadi lebih mengerikan. Sihir sekuat itu tidak dapat meramal nasibnya. Apa maksudnya? Pemilik pena Tao tahu tidak mungkin membiarkan orang ini terus menyerang Sander Ye. Pada saat ini, bayangan virtual itu berkata lagi, "Teman Dao, sesuai perjanjian kita, aku akan membantumu setelah aku keluar, tetapi aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka musuhmu begitu kuat, itu di luar kemampuanku. Aku ingin mengubah kondisinya, coba lihat apakah itu baik-baik saja, aku akan tetap di sisimu, dan ketika kamu dalam bahaya,
aku akan membantumu. Jika kamu tidak dalam bahaya, aku tidak akan mengambil tindakan. Jika kamu dapat menerimanya, aku akan tetap di sisimu. Jika tidak, maka aku akan kabur." Wajah pemilik pena Tao tiba-tiba menjadi muram. Orang ini memiliki beberapa prinsip moral, tetapi tidak banyak. Bayangan virtual itu menatap pemilik pena Tao, menunggu jawabannya. Dia ingin keluar, tetapi dia tidak ingin mati. Lagi pula, pemilik pena Tao itulah yang pertama kali memasang perangkap untuknya, sehingga dia bisa secara rasional membenarkan pelanggaran kontrak tersebut. Sang pemilik pena Tao pun jelas-jelas memahami maksud sebenarnya dari bayangan virtual itu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, "Baik." Dia tidak punya pilihan. Karena Sander Ye mampu kembali dari istana yang dalam, itu berarti Sander Ye pasti memiliki petualangan di tempat itu. Dengan kata lain, Sander Ye pasti mempunyai semacam kartu pamungkas yang kuat sekarang, dan kartu inilah yang tidak dapat ia tolak saat ini. Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan jiwa misterius di makam tersebut. Mendengar perkataan sang pemilik pena Tao, jiwa misterius itu mengangguk dan berkata, "Baik, setelah kita meninggalkan tempat ini, kita tidak saling berutang apapun." Sambil berbicara, dia berubah wujud menjadi cahaya redup dan melekatkan dirinya pada pemilik pena Tao. Sang pemilik pena Tao memandang Sander Ye yang sudah berdiri di kejauhan. Dia berjalan mendekati Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini aku akan membiarkanmu pergi, bajingan." Sander Ye menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mendongak menatap pemilik pena Tao. Dia sedang berpikir apakah akan menggunakan 2 boneka Yin untuk membunuh orang ini. Tingkat kelima. Pemilik pena Tao itu juga jelas melihat niatnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu kamu mengalami pertemuan yang luar biasa di tempat itu dan kini kamu memiliki kartu yang kuat. Tetapi jika kamu pikir kamu dapat membunuhku, maka kamu bisa coba." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, "Di sini lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Jika kita bertarung, itu pasti akan menarik perhatian makhluk lain. Hasil dari kedua belah pihak yang terluka akan menjadi keuntungan bagi yang lain. Kamu harus memikirkannya dengan baik." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya kartu pamungkas apapun. "Terima kasih telah membiarkanku pergi. Aku akan membalas budimu kelas." Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye, "Pergilah." Sander Ye akhirnya tidak memilih untuk mengambil tindakan karena dia tidak yakin. Kekuatan jiwa tadi terlalu kuat. Meskipun hanya berada pada tingkat ke-7 alam sejati, ia adalah orang yang hidup, dan ia pasti mempunyai kartu pamungkas. Jika dia bertarung dengan keras, kemungkinan besar kedua belah pihak akan kalah. Pada saat ini, Gupan di kejauhan juga memanjat. Dia terluka parah, dagingnya retak, dan darah mengalir di sekujur tubuhnya, seperti hujan. Itu sungguh tragis. Pemilik pena Tao menatap Gupan yang tampak sangat ganas dan berkata, "Bajingan Dao." Sambil berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan kuat, dan aura di tubuhnya melonjak seperti air pasang, dengan tekanan kuat menyapu langit. Sang pemilik pena Tao menatapnya dengan tenang, "Serang." Jiwa misterius pemilik pena Tao tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, yang langsung menekan aura Gupan. Gupan tertegun sejenak, lalu dengan tegas melepaskannya dan berkata dengan marah, "Bajingan Dao, tunggu saja, tunggu tubuh asliku keluar, aku akan menghabisi kamu." Bersambung.